Halo, halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga selalu sehat walafiat dan tetap semangat. Dan ini kalau kita mengamati dunia politik kita itu makin asik ya, Mbak Agi ya. Dan seperti biasa, Mhm. kita akan ajak Anda untuk membaca berita di balik berita dalam program Off the Record bersama saya Hersu Beno Arif. Dan saya Agibeta senang sekali menjumpai Anda kembali hari ini dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan Anda semua juga sehat walafiat. Mas Ersu, sepertinya soal korupsi menara BTS ini makin seru ya. Makin Dan seru, kemudian tapi banyak sekali kayaknya isu-isu yang beredar. ya, kayaknya bakal anti klimaks ya Mbak ya itu ya tanda-tandanya. Ya. Kemarin kan Kejaksaan Agung bilang bahwa akan mengusut kemungkinan aliran dana ke partai politik yang dimaksud tentu ini Nasdem kan gitu ya. Tapi kemudian kita tahu Pak Surya Paloh membalasnya silahkan kalau mau diusut tapi ke semua parpol gitu. Nah sekarang kelihatannya balik kanan ini. Nah ada apa kok ada tanda-tanda Kejaksaan Agung balik kanan yang menyatakan bahwa mereka tidak akan mengusut soal itu. Karena di satu sisi Pak Mahfud MD kan juga katanya siap mulai bongkar-bongkaran di data di Kominfo ya, Kak Pak Mahfud sekarang jadi PLT ya. PLT gitu ya. Jadi mari kita lihat, saya selalu selalu curiga kalau ada siap bongkar-bongkar di kita itu biasanya nanti mentok gitu di tengah jalan tiba-tiba balik kanan gitu. Kenapa? Karena satu ini korupsi itu sudah seperti bahasanya Pak Mahfud lah, Iya. menolak kemanapun itu kita ada korupsi. Nah ini korupsinya udah semua partai politik juga korupsi. Jadi begitu ditantang oleh Pak Surya Paloh, kelihatannya ada partai-partai lain, jangan diterusin dong. Kalau diterusin bisa kena semua nih, rame-rame kita itu. Itu yang nanti saya kira itu topik yang menarik itu ya Mbak Agi ya. Iya. Iya, Ya. ya, menarik, menarik sekali Mas Ersu, karena memang indikasinya ini kan tidak mungkin lah kalau seandainya korupsi betul dikatakan itu sekitar 8 triliun dan kemudian tidak mengalir kemana-mana itu sudah sangat-sangat tidak mungkin Iya, gitu. iya, iya, iya. Ya, sementara misalnya seperti korupsi IKTP yang hanya 2,3, bukan hanya ya, itu juga mega korupsi begitu. Tapi kalau seandainya dibandingkan dengan yang 8 triliun ini kan lebih kecil, hanya sekitar 2,3 triliun saja itu banyak partai itu sudah walaupun yang kena kemudian dilokalisir, tapi kita tahu bahwa sebetulnya itu tidak di ini saja, padahal banyak sekali yang terkena begitu. Daftarnya itu kan panjang Ya. sekali. Nah, itu akan kita bahas ya soal itu. Terus apa lagi ya? Kalau soal kemarin juga kelihatannya soal Gibran yang tidak ditegur, cuma diberi nasihat oleh DPP PDIP itu juga menarik juga ya. Pasti ada apa-apanya nih. Kenapa kok dalam kasus misalnya Ganjar, Efek Rudi pernah kalau Efek Rudi malah tegurannya keras sekali ya ketika dia menyatakan dukung Ganjar ya waktu itu Gitu. teguran keras dan terakhir begitu Iya, ya. dan terakhir betul. Ganjar sampai 3 kali ditegur dan kemudian kita tahu kan dia kena hukuman Hmm. dalam kota ya, Ya, tahanan dalam kota, tahanan kota. ya di dalam tahanan kota. Sementara kalau Gibran yang jelas ini saya kira kesalahannya berat banget loh, Gibran ini ya, karena kan Ibu Megawati sudah menyatakan akan mengusung Ganjar Pranowo ini dan semua partai itu semua petugas partai itu harus tunduk, dia tegak lurus dan patuh pada itu. Makanya dia malah memfasilitasi Pak Prabowo ketemu para relawan Jokowi dan relawan dia yang kemudian ada dukungan lagi. Oh katanya kemudian dibungkus bahwa ini karena dia memang kepala daerah, jadi kita memahami, jadi harus menyambut menyambut ke pejabat-pejabat Pejabat tinggi gitu yang ya. hadir dan katanya ke depan akan dibuat semacam protapnya gitu bagaimana para kepala daerah itu nyambut. Nah ini kan kita tahu lah itu basa-basi semua lah itu. Ini pasti ada perbedaan ya kenapa? Karena anaknya Pak Jokowi itu aja kan penjelasannya. Nah kenapa? Wah anaknya Pak Jokowi dibedakan dengan yang bukan anaknya Pak Jokowi. Nah, itu yang saya kira menarik untuk kita juga bahasan. Jangan-jangan ada kaitannya dengan BTS juga gitu ya Mbak ya. Iya, iya, iya. Jangan-jangan kemudian ada sandera di baliknya begitu ya Yes. Mas Irsu. Ya, Mhm. ya, ya, Iya. ya. Oke, saya kira itu topik-topik yang kita akan bahas ya. Hari ini ada yang Mhm. lain yang topik kita bahas. Mungkin sedikit saja Mas Hersul. Jadi eh, selama 2 hari ini ya rame begitu. Terutama kemarin nih itu Hmm. karena juru bicara Anies yaitu Bang Hendra Satria begitu dari kedai Ini kopi ya dia. Satrio.
Ya. Henry Satrio ya dari kedai kopi yang kemudian dia mengungkap kembali apa hasil dari survei dari Litbang Kompas. Sebetulnya surveinya itu sudah berlangsung bulan Februari yang lalu, tapi kemudian juga dimuat lagi oleh Kompasnya begitu dan dimuat juga oleh CNN dan sebagainya. Yang itu yang mengungkap bahwa sebetulnya kenapa ini mengungkap dibalik kenapa selama ini pihak dari tim Ganjar itu terlihat panik begitu Mas Hersu dan kemudian Dan pemerintah juga nggak coba terus menjegal Anies gitu ya. Kenapa yang kemarin betul, ya, pidatonya kenapa kalau Anies yang nomor 3 begitu kan ini dinyatakan oleh Anies ya dalam pidato-pidatonya begitu mengatakan bahwa kenapa dia nomor 3 santai-santai aja nggak usah dijegal kalau memang betul nomor 3 dan kemudian Henry Satrio ini Hensat ini juga mengatakan bahwa karena dia memiliki lembaga survei juga dia mengatakan memang betul bahwa elektabilitas Ganjar itu hasil survei dari kedai kopi pun juga masih di atas Prabowo dan Anies gitu. Tapi ternyata di balik itu yang menjadi rahasia itu adalah karena swing voter atau kemudian atau undecided voter begitu ya di pihak Ganjar itu besar sekali Mas Hersu. Jadi antara sekitar 11,8 taruhlah itu berarti sekitar 12% sampai 18%. Nah kemudian ketika kemudian elektabilitas Ganjar itu berkisar antara 25% sampai dengan 37%, taruhlah misalnya beberapa kali itu dia elektabilitasnya adalah sekitar 30%, maka kalau seandainya itu dikurangi dengan swing voters tersebut secara maksimal misalnya 18%, berarti elektabilitasnya itu hanya tinggal ya. 12%. Nah, jadi Gitu. ini yang kita sebut sebagai high yang kan udah lama jadi buku klasik itu How to Lie with Statistic gitu ya. Betul, Itu betul, yang betul. kita ingatkan jadi makanya kita selalu mengingatkan ada beberapa metode bagaimana cara mengakali hasil survei itu. Nggak bohong, tapi caranya itu tadi how to lie with statistik tadi sebenarnya bagaimana berbohong dengan statistik. Nggak salah, tapi kemudian kalau kita di media sebutnya angle-nya ya, kita ngambil dari Ya. angle beritanya seperti apa. Oke, mari kita bahas 3 topik itu. Tapi saya kira sebelumnya kita dulu ada semacam kita mesti ice breaking dulu gitu. Ada yang lucu nih, saya kira ini berkaitan dengan pencalekan ini, Mbak ya. Pencalekan itu sekarang ada satu figur ini juga cukup kontroversial namanya Aldi Taher itu ya artis yang cukup Ya, ya. kontroversial. Sekarang lagi rame PBB lagi uring-uringan karena dia ini adalah pengurus pusat PBB dan dia sudah mendaftarkan sebagai caleg DPRD ya di PBB di Jakarta, tapi dia juga kemudian mendaftarkan sebagai caleg pusat dari Perindo. Ini lucu ini ya. Padahal dia katanya pengurus DPP PBB. Ini memang Perindo lagi apa kalau kayak Rekrut ya besar-besaran. lagi besar transfer dia lagi rekrut besar-besaran dan saya banyak kedengar itu ada beberapa tokoh BEM anak-anak muda BEM segala macam itu gabung ke sana dan apa kata dia kayak karena mereka katanya mereka dibiayai oleh Perindo itu untuk maju. Kalau ini kayak fenomenanya kan mirip kayak PSI dulu ya awal-awal dulu ya, Ya, tapi tidak betul. semasif Perindo. Kalau Perindo ini kelihatannya all out sekarang Haritanu pokoknya harus lolos parliamentary threshold. Dengan cara begitu dia bisa main. Kalau kayak kemarin dia nggak lolos kan dia jadi pemain pinggiran gitu. Makanya kenapa dia ketemu Pak Jokowi menyatakan dukungan etis Cina semua dukung pilihan Presiden Pak Jokowi itu kan dalam rangka itu sebenarnya ya. Betul, betul sekali. Kalau dari hasil survei yang selalu dirilis ya, karena kan dia melakukan survei sendiri untuk dirinya sendiri dan kemudian dirilis sendiri di medianya, itu memang terlihat betul bahwa Perindo ini memang naiknya signifikan begitu. Bahkan ketika tahun lalu atau 2 tahun lalu di mana suara apa namanya PPP terus kemudian PKS dan sebagainya itu masih ya lumayan belum anjlok seperti sekarang, itu suara Perindo sudah di atasnya mereka begitu. Apalagi belakangan ini begitu Mas Hersu. Jadi memang hasil survei itu tergantung dari niat, tergantung dari target, apakah branding yang akan target branding dan kemudian framing yang akan dilakukan begitu kan. Nah, kalau Ganjar ini sudah jelas kalau seandainya memang betul ini hasil survei dari apa ya dari media seperti Kompas itu kan kalau kita lihat kadang pemberitaannya soal Anies itu suka miring, makanya pernah juga ada foto Anies dipasang padahal beritanya ini adalah soal
soal apa para koruptor begitu yang mendapatkan remisi dari pemerintah begitu ya. Dan tapi gambarnya adalah Anies ketika diperiksa di KPK, masih ingat ya Mas Hersu, dan kemudian mereka mendatangi Anies dan kemudian sepertinya minta maaf begitu. Nah, ini hasil dari Kompas yang sepertinya seperti itu begitu. Nah, kita melihat di sini memang hasil survei itu tergantung dari siapa yang membuat, terus kemudian dananya dan sebagainya seperti kita bahas kemarin. Tapi jangan lupa juga kalau soal pencalekan ini beda pencapresan ya. Ya, ya. Caleg ini kan berdasarkan dapil ya. Bisa saja secara populasi nasionalnya gede, tapi belum tentu terkonversi ke dalam kursi, jumlah kursi. Kan misalnya kita ingat ya bagaimana pemilu 2019. Suara terbanyak kedua itu setelah PDIP adalah Gerindra. Tetapi kursi terbanyak di DPR setelah PDIP itu Golkar. Kan gitu ya. Jadi jangan publik juga masih paham, jangan terbuai, oh ini elektabilitasnya sudah sekian. Coba di breakdown ke dapil gitu. Apakah itu di dapil bisa terwujud menjadi kursi atau itu sebarannya begitu luas? Itu saya kira kenapa kemudian Perindo sekarang betul-betul fokus dia rekrut pada figur gitu ya, karena memang kalau DPR itu fokusnya pada figur gitu ya. Seperti Golkar ini secara mesin politiknya dia sering nggak jalan secara sebagai sebuah parpol, tetapi mesin para caleg-calegnya ya, karena memang Golkar ini kan partai tertua ya, punya pengalaman gitu. Mereka begitu waktunya pemilu kerja, itu yang sering menjelaskan. Kadang selalu Golkar misalnya surveinya kok rendah, tapi begitu dia pemilu dia naik signifikan karena tadi itu para caleg-calegnya itu yang kerja. Itu yang saya kira mesti diwaspadai. Itu kenapa saya menduga kenapa kemudian Perindo juga fokus kepada soal perekrutan. Tapi kayak ini nggak selektif gitu ya, dengan kasus Aldi Taher segala macam ini kan jadi lucu ini. Iya, karena Aldi Taher ini memang sounds-nya gitu negatif ya. Di antara para artis sendiri begitu ya, mungkin karena ada beberapa kasus atau tingkahnya atau pernyataannya itu yang seringkali nggak tepat begitu. Dan tapi kalau kasus double begitu, caleg yang double ini terjadi juga ya Mas Ersu di lain-lain selain Aldi Taher. Saya juga heran kok bisa ada beberapa misalnya satu nama begitu seperti Kang Deddy Mulyadi, mantan Bupati Purwakarta, itu kan tercatat sebagai caleg dari Golkar dan juga dari Gerindra begitu. Verifikasinya itu dia mengundurkan diri kan dari Golkar. Iya, betul. Akhirnya dia mengundurkan diri dengan alasan pribadi, akhirnya tetap menjadi caleg dari Gerindra. Jadi itu soal ice breakingnya, jangan terlalu panjang-panjang, tapi nanti kita bahas juga yang soal tadi elektabilitas, soal survei itu kita bahas lagi. Sekarang kita mulai dulu dari yang Kejaksaan Agung ya Mbak, perkembangan terbaru ini ya Mbak ya. Iya. Iya, perkembangan terbaru itu memang sekarang juga media menyoroti itu Mas Hersu. Jadi memang ketika sesudah diumumkannya Pak Joni G. Plate itu sebagai tersangka begitu ya dari korupsi BTS itu, dan kemudian kan dikatakan oleh Kejaksaan Agung itu bahwa masih panjang begitu ya pemeriksaannya, dan kemudian juga akan diselidiki itu aliran dananya kemana saja begitu. Dan kita masih ingat serta-merta pada hari yang sama tanggal 17 kalau tidak salah itu ya, Pak Suryo Paloh mengatakan bahwa silahkan diperiksa bahkan Partai Nasdem gitu. Maksudnya adalah Partai Nasdem karena tadi dari pihak Kejaksaan Agung akan memeriksa aliran dana ke partai-partai juga. Silakan diperiksa dari timur ke barat, atas ke bawah, kanan ke kiri begitu. Pokoknya terbuka sekali dan akan mengakomodasi begitu pemeriksaan tersebut. Tapi ternyata ini kemudian jadi melempem ya Mas Ersu ketika kemudian ada pernyataan karena pernyataannya termasuk dini kalau menurut saya. Kalau seandainya itu penetapan tersangka itu terjadi pada tanggal 17, kemudian pernyataan berikutnya itu sekitar 1 minggu 2 minggu kemudian gitu ya, sehingga dilakukan pemeriksaan secara kita sebagai orang luar itu melihatnya sebagai ada pemeriksaan secara sungguh-sungguh begitu. Di tengah-tengah itu misalnya ada jumpa pers, ada bagaimana kemajuannya dan sebagainya. Tapi ternyata hanya selang beberapa hari, kalau tidak salah tanggal 19 kemarin, kemudian sudah mulai ada pernyataan dari pihak Kejaksaan Agung bahwa tidak ada indikasinya, tidak ada aliran dana ke partai politik begitu, dan itu juga dibuktikan dengan hasil pemeriksaan dari BPKP begitu. Nah ini bagaimana, kayaknya kok melempem jadinya? Ya. Karena kita tahu ini kan proyek bancaan Mbak ya, proyek itu kan seperti dikatakan oleh Maki ya, masyarakat anti korupsi Indonesia ya, itu mengalir ke semua parpol, dan saya percaya kalau itu mengalir
ke semua parpol. Tapi dan kemudian kan kemarin itu kelihatannya kan seolah-olah isunya akan diarahkan untuk membubarkan Partai Nasdem karena ada aliran dana eh, ke Partai Nasdem dalam korupsi lah. Kita ingat dalam kasus PDIP misalnya Juliari Batubara itu kan dalam persidangan juga terungkap ada aliran dana ke partai ya, terutama di daerah ya, kalau nggak salah Ya. di Kendal ya, atau di mana Di Mbak ya? Kendal, Ya, ya, untuk pemenangan PDIP di Kendal. ya kan itu juga mengalir ke partai. Kalau itu kan berarti semua partai bisa dibubarkan dong gara-gara itu gitu ya. Jadi tidak ada memang dalam hal ini inilah kalau kemudian saling menyandera itu yang Ya. terjadi ya. Jadi saya juga waktu Pak Surya Paloh dulu waktu itu nanggapinya dengan pede banget seperti itu, saya juga senyum-senyum. Karena Iya. bagaimanapun kita ingat kan sekarang ini memang Jaksa Agungnya itu afiliasinya ke PDIP karena kakak kandung dari Jaksa Agung sekarang itu adalah politisi PDIP ya, anggota DPR Iya. Pak TB Hasanuddin. Pada periode sebelumnya Kejaksa Agungnya itu adalah Pak Surya kader Nasdem waktu itu yang jadi Jaksa Agungnya. Jadi ya saya kira Pak Surya Paloh juga punya data-data lama lah gitu. Pasti ketika berakhir masa jabatannya Pak Jaksa Agung, siapa sih saya lupa Jaksa Agungnya Nasdem itu dulu. Nah itu pasti kan dia juga bawa dokumen juga lah gitu. Siap-siap kalau terjadi apa-apa. Jaksa Agung Nasdem dulu Prasetya ya. Pak Prasetyo kan jadi makanya itu Pak Surya Paloh pede banget dan bersamaan dengan itu kan kemudian di media sosial kita tahu ya beredar diagram-diagram ketiga partai politik dan bahkan aliran ke capres gitu yang berkaitan dana BTS itu. Nah, semua itu ada gitu, semua ada alirannya ke partai-partai politik dan yang membentuk kemudian koalisi ada. Oke, kalau Nasdem itu kan ke capres Anies Baswedan, kalau PDIP ya ke Ganjar Pranowo, kalau Gerindra ya ke Pak Prabowo gitu. Nah, dari diagram-diagram yang berkembang itu menunjukkan loh kok semua panahnya mengarah ke semua ketiga capres itu. Nah, itu kan saya kira mungkin berbahaya gitu kalau saling bongkar-membongkar gitu. Iya, iya di sini saya rasa yang paling berbahaya adalah soal saling bongkar-membongkar tersebut ya Mas Hersu. Karena seperti kita ketahui misalnya sebagai contoh korupsi dari IKTP itu kan 2,3 triliun itu saja yang dapat itu hampir semuanya. Di fraksi yang bersangkutan itu bisa dikatakan semuanya begitu namanya tercantum. Artinya adalah dari semua partai. Apalagi terus kemudian di luar itu ternyata juga ada lagi di luar fraksi tersebut di DPR gitu. Tapi memang kemudian yang kena itu hanya Setnov atau Setia Novanto dan beberapa. Nah, ini artinya tidak mungkin jumlah korupsi yang katanya itu sekitar 8 triliun itu tidak mengalir kemana-mana begitu. Tidak sudah itu terlalu besar jumlahnya gitu. Iya. Dikatakan apa ya raksasa, mega korupsi yang mega begitu kan 8 triliun itu besar sekali. Yang seperti Hambalang itu kan sekitar 800 miliar ya Mas Hersu. Senturi 6,7. Iya, Senturi 6,7 begitu ya. Dan kemudian itu menjadi sesuatu yang besar sampai dipansuskan apa dan sebagainya. Masa sih yang begini tidak gitu. Kemudian makanya kalau di media sosial itu memang ramai sekali karena di sana di media sosial tidak hanya masyarakat umum, netizen biasa, tapi juga para pengamat, politikus, mantan pejabat apa dan sebagainya itu kan menjadi satu di situ. Begitu juga para praktisi keuangan dan sebagainya. Itu komentarnya banyak sekali dengan dana yang sedemikian besar. Kalau secara keseluruhan dananya 28 triliun ya Mas Hersu ya. 28 triliun tapi baru dikucurkan 10 triliun. Ya, baru dikucurkan 10 triliun. Dikorupsi 8 triliun dan ini pun karena cukup nggak masuk akal juga sih sebenarnya ya karena ini melampaui rasio normal korupsi dari sebuah proyek yang 40%. Iya, rasio normal korupsi sebuah proyek yang katanya maksimal 40% itu tadi ya menurut Pak Hamdani begitu, yaitu seorang mantan pegawai dari Mendagri gitu, mantan praktisi. Staf ahli di Mendagri ya. Ya, staf ahli di Mendagri. Jadi ya ini luar biasa kalau seandainya kemudian kok belum gitu, ini seperti kayak prematur begitu ya, mereka mengatakan bahwa tidak ada aliran dana ke partai politik. Walaupun memang penetapan dari tersangka ini kan memang sudah dari jauh-jauh hari ya, sudah dari sejak Januari itu ada 3 tersangka kalau tidak salah yang ditetapkan begitu Mas Hersu. Dan kemudian
ini terus bergulir sampai sekarang. Sepertinya Pak Mahfud MD kemarin juga melakukan jumpa pers ya Mas Hersu Ya, 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 ya. sesudah bertemu Pak Jokowi juga begitu, dan kemudian dia mengatakan bahwa ini masih akan terus ditelusuri. Tapi kalau kita melihat apa yang terjadi sekarang, naga-naganya kok kita jadi pesimis ini bahwa Iyalah, ini bakal balik badan lah. Ini saling gertak iya. aja ini. Iya, betul. Sepertinya ya karena memang kalau dari nama-nama yang ada yang apa yang beredar gitu ya, mungkin pemirsa off the record juga sudah mendapatkan yang lewat WA apa dan sebagainya. Itu memang nama-nama besar gitu yang ada di apa yang ada hubungannya dengan rezim, yang ada hubungannya dengan partai-partai begitu dan sebagainya. Ini salah satu yang mungkin ini bukan salah kecil lah, ini bukan salah besar ini ya. Ini yang disebutkan misalnya adalah soal PT Moratelindo adalah anak usaha Sinarmas Group. Ini salah satu yang kemudian sudah menjadi tersangka pada bulan Januari yang lalu. Dirutnya dari PT Moratelindo ini adalah Galumbang Mena, ditetapkan duluan sebagai tersangka korupsi BTS Kominfo sebelum Johnny G. Plate. Dan kemudian Sinarmas Group terkait sejumlah kejahatan korupsi begitu. Ini status dari netizen, yaitu dari Haris Ruslimuti, yaitu salah seorang aktivis lah yang ini sangat-sangat aktif sekali di media sosial, Mas Hersu. Terus kemudian dia mengatakan bahwa iya memang kalau saya lihat itu memang dari PT Moratelindo ini adalah salah satu anak usaha karena memang ada saham Sinarmas gitu yang masuk sekitar 18% begitu. Dan kemudian dia mengubek-ubek, dia apa namanya menjelaskan gitu apa saja yang sudah terjadi dengan perusahaan besar tersebut, maksudnya keterkaitannya dengan rezim. Nah ini saya rasa harus dijawab karena ini salah satu yang viral ini Mas Hersu, status ini. Dan masih banyak sekali itu yang diungkap, ada nama-nama kemudian yang lain lagi begitu ya, yang kemudian terungkap gitu dan ramai di media sosial. Ada misalnya ada nama dari menantu salah seorang mantan presiden begitu, dan juga dari keluarga, dan kemudian pemain lama BTS lah. Kalau setiap kali ada proyek BTS dia selalu masuk, kita tahu gitu ya. Itu juga namanya juga disebutkan gitu, dan itu nama tersebut terkait dengan partai besar. Tidak hanya satu partai tapi ada mungkin 2 atau lebih partai Ya, karena begitu. si orang yang ini sekarang ada di dalam pemerintahan gitu ya Mbak ya. Ya, ya. Iya, 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 betul sekali. Ada di dalam pemerintahan, dan kemudian memang kalau untuk proyek 8 triliun itu rasanya yang menjadi kontraktor, kemudian yang menjadi supplier, penyedia, terus kemudian untuk namanya pemain untuk lahannya, pembebasan dan sebagainya. Itu kan memang banyak sekali yang akan terlibat di situ, dan biasanya setiap kali ada proyek sebesar itu begitu Mas Hersu. Makanya ada pengamat juga yang mengatakan tidak mungkin ada proyek sebesar itu dan kemudian tidak ada cipratan di DPR. Wah, ini bukan hanya Tuhan gitu ya, tapi memang Jadi, pernah ada kejadian seperti ini kan begitu. Nah, ini harus dijawab juga saya ya rasa. karena ini sebenarnya kasus sekali lagi ya kasusnya meskipun mesti kita pisahkan antara hukum Mhm. dengan politik, tetapi Mhm. sebenarnya kasus ini dimanfaatkan untuk mendowngrade Anies Baswedan lah begitu, dan sekaligus mengancam Nasdem gitu supaya Nasdem segera balik kanan lah, tidak tidak terus melanjutkan pencapresan Anies, kan sebenarnya itu sebenarnya target utama ya. Tapi ternyata rupanya Pak Surya Paloh tetap kencang, yang terjadi malah sekarang Kejaksaan Agung yang balik kanan kan gitu. Pasti bukan maunya Kejaksaan Agung, ya pasti ini pasti mau ada yang kelompok-kelompok yang bisa memberi terlalu jauh balik, nah, kan kira-kira begitu. Jadi ya inilah realitas di negara kita. Jadi kita nggak bisa terlalu berharap banyak ada sebuah korupsi itu bisa dibongkar habis, karena itu tadi, karena ada kepentingan-kepentingan besar yang juga ikut bermain. Jadi ini kan makanya saya kemarin menarik itu ketika Profesor Denny Indrayana, salah seorang apa pakar hukum tata negara kita yang kemudian juga aktivis anti korupsi, dia juga mantan wakil Menteri Kumham dulu, sekarang tinggal di Australia di Melbourne. Dia buat sebuah puisi, korupsilah dalam pelukan koalisi, kata dia begitu. Jadi selama kamu masih dalam koalisi pemerintahan, kamu aman untuk melakukan korupsi. Tapi begitu kamu keluar dari koalisi, apalagi menantang koalisi pemerintah seperti Nasdem, ya itu risikonya. Tetapi yang mereka lupa bahwa Nasdem juga pasti punya kartu, gitu itu yang mereka pegang, gitulah Mbak. Ini susah kita berharap untuk bersih-bersih sampai tuntas itu, karena sapunya semua kotor.
Iya, iya, betul sekali. Jadi kita berharap bahwa jangan berhentilah. Ini karena yang menyorot ini kan seluruh Indonesia, masyarakat luas, dan ini duitnya banyak orang begitu ya. Nah, Pembangunan BTS ini sebenarnya kalau saya melihat ini hampir sama dengan yang terjadi pada bansos begitu ya, kurang lebih. Jadi yang mengkorupsi bansos itu kan untuk menengah ke bawah, untuk masyarakat miskin begitu Mas Hersu. Dan kalau seandainya itu sampai dikorupsi itu kok tega banget begitu. Begitu juga dengan BTS. Ini kan proyek lama, proyek yang tidak hanya tahun 2020 sampai dengan 2021 yang kemudian terindikasi korupsi, tapi sudah proyek dari sejak jauh-jauh hari begitu. Bahkan kalau tidak salah ini dari sejak zaman Pak SBY, ini merupakan kelanjutan begitu. Jadi di mana sampai ke daerah itu teraliri oleh internet untuk memberantas kebodohan, untuk memberantas supaya apa namanya untuk pendidikan, untuk membangun pendidikan dan sebagainya. Dan kemudian kita tahu juga yang masih belum terjangkau internet di Indonesia ini kan masih tinggi sekali. Ada yang menyebutkan sampai 60%. Saya kok tidak percaya ya. Rasanya ini pembangunan untuk BTS ini sudah menjangkau sampai apa namanya sampai ke daerah-daerah. Tapi kok ada data yang mengatakan demikian. Ya paling nggak misalnya untuk daerah-daerah terpencil atau pulau-pulau terluar itu memang ini kan yes. proyek itu kan ditujukan ke sana Mas Irsu. Kalau seandainya ini sampai dikorupsi itu kok kayaknya zolim banget begitu ya. Ini kan salah Ya. satu Tapi perkataan. Anda jangan bilang zolim banget, emang mereka udah lama zolim, Mbak. Jadi mereka nggak peduli bansos saja disikat gitu, apalagi BTS kan gitu. Kalau ini kan orang paling nggak bisa akses ke internet. Tapi kalau bansos itu kan makan sehari-hari kan gitu ya. Iya, iya betul sekali. Nah, kemudian ini kan sudah Pak Surya Paloh pun mengatakan yang maksudnya kemudian partai yang paling rasanya itu dekat dengan korupsi ini karena menterinya begitu ya, yang kemudian dicokok, ini kan sudah mengatakan bahwa terbuka sekali partai untuk diperiksa. Jadi kita menantikan Nasdem untuk diperiksa dan seperti kata Pak Surya juga, jangan hanya berhenti di situ, tapi harus transparan dan secara keseluruhan, secara menyeluruh itu harus diperiksa. Nah, inilah makanya ketika Pak Surya mengatakan itu, saya kok matek gitu. Matek itu bahasa Jawa ya, Mas Hersu ya. Tiba-tiba terus saya melihat kok berani sekali begitu ya menantang itu. Padahal partai lain ketika ada korupsi begitu, partai-partai yang lain, mereka tampaknya tidak mengatakan itu, menantang supaya partainya diperiksa, kami akan terbuka dan sebagainya. Tapi ini ketika Nasdem mengatakan itu, saya kemudian dan Pak Surya Paloh ini kan politisi yang sangat-sangat senior gitu, tentunya dia tahu gitu apa yang akan terjadi dan dia menantang itu adalah karena dia memang sudah tahu itu tidak akan terjadi begitu karena yang terlibat itu banyak sekali. Saya rasa Itu tiji rasa tibeh Mbak demikian. kalau terjadi itu ya. Mati siji mati kabeh itu. Jadi Tiji tibeh ya. iya. Iya. Oke. Kita kita pindah ke topik lain juga karena itu tadi juga bagian dari misteri yang sebenarnya kita bisa duga juga. Sama juga yang misteri berikutnya yang sebenarnya juga kita juga bisa duga. Kayak ini kasus kemarin ya ketika Gibran akhirnya dipanggil kemana ke DPP PDIP dan sebelum proses itu terjadi itu politisi PDIP itu sudah mencoba menurunkan tensinya dengan menyatakan oh enggak itu dipanggil bukan untuk enggak ada teguran kalau kata Deddy Storso itu berkaitan dengan justru Gibran sendiri yang menawarkan untuk datang sementara Hendrawan Supratikno menyatakan enggak itu enggak ada urusannya dengan pertemuan dengan Pak Prabowo mendampingi Pak Prabowo itu urusan koordinasi ada kegiatan partai. Tapi begitu kita lihat bahwa yang menemui Gibran itu adalah Pak Hasto dan Pak Komarudin Watubun, kan kita tahu ini beliau ini ada ketua Mahkamah Partai, jadi ada urusannya pasti pelanggaran kader terhadap kode etik maupun kebijakan partai kan. Kita ingat kan ketika Ganjar Pranowo dipanggil waktu itu menyatakan siap nyapres itu kan itu pun yang menghadapi juga Hasto dan Pak Komarudin. Begitu juga Efek Rudi. Ya Efek Rudi ketua DPC Solo, ini wali kota juga bekas wali kota Solo yang menggantikan Pak Jokowi di Solo. Itu kan dia juga dihadapi oleh Hasto dan Komarudin. Dan pada waktu itu mereka itu Hasto Ganjar kena hukuman teguran lisan, sementara Pak Efek Rudi itu, bayangkan Pak Efek Rudi ini adalah kader senior dan dia itu eranya sebelum bukan PDIP, era PDI gitu. Jadi dan dia ini selalu jadi bempernya Ibu Megawati gitu. Itu pun dihukum sangat keras dia tindakan dihukum keras, peringatan keras dan terakhir. Wah, itu berarti kan artinya dipecat kalau udah melanggar lagi kan gitu. Nah, kenapa Gibran yang ini meskipun dia menyatakan bahwa saya minggir kok pada waktu Pak Prabowo ngomong soal pendukungan dengan relawan,
tapi kan itu sudah cetowelo-welo lah begitu ya, jelas seperti apa ya, seperti matahari yang di siang diterik diberi di matahari tengah hari gitu ya, jelas benar bahwa ya memang mereka ini udah mulai balelo terhadap PDIP kan gitu, bukan hanya Gibran, Kaisang sendiri yang bukan kader PDIP kan jelas pakai kaosnya Pak Prabowo. Pak Prabowo juga Pak Jokowi juga menginisiasi koalisi besar gitu. Kalau kita cek lagi pada tanggal 28 April Gibran itu pernah mengumpulkan relawan se-Jawa Timur dan Jawa Tengah, dan ketika itu dia menyatakan bahwa ya betul ini memang berkaitan konsolidasi untuk dukungan Pilpres 2024 ya, walaupun sesama kader PDIP belum tentu dialirkan kepada Pak Ganjar, tapi kemungkinan juga bisa dialirkan kepada Pak Prabowo, tapi yang jelas tidak ke Anies. Dari situ aja kan udah jelas nggak boleh ada pernyataan-pernyataan semacam itu, tapi Ibu Mega sudah menyatakan Ganjar yang dicapreskan. Nah, tapi kok hukumannya nggak ada, malah cuma diberi nasihat, diingetin dia seperti apa gula yang dirubungin semut, kemudian ya memahami karena sebagai kepala daerah banyak tamu-tamu penting. Ini kan sebenarnya basa-basi semua dan kita tahu ini pasti ada apa-apanya. Kenapa kok kok Gibran dapat keistimewaan? Gitu ya Mbak Agi? Iya, dan saya salut kepada Mas Gibran ini kepada kepedeannya begitu ya Mas Hersu, karena dia tidak terlihat panik sama sekali ketika orang melihat wah dipanggil nih panik begitu ya, atau tegang atau apa, tidak, dia terlihat santai. Kalau saya lihat di akun media sosialnya ketika kemudian dia mendapat panggilan gitu dari pusat, dari DPP PDIP, itu terlihat aktivitas di media sosialnya itu berlangsung seperti biasa Mas Hersu. Setiap 2 jam 3 jam sekali dia tetap mengunggah status-status begitu, mengunggah apa kalimat-kalimat lucu, banyak yang dia tetap mengurusi baik itu untuk apa sekedar menjawab dari netizen. Dia kan suka ada netizen yang mention dia ataupun tidak mention dia, tapi dia agak apa namanya senggol lah gitu ya, usil begitu ya, usil kepada dia kemudian dia jawab. Begitu juga problem yang ada di kota Solo, begitu tetap dia tangani begitu. Dan kita tahu bahwa Mas Gibran ini sepertinya apa untuk akun Twitternya itu kan memang dia pegang sendiri begitu. Kalau melihat dari kalimat-kalimatnya itu kan khas begitu ya, tidak. Kalaupun ada admin, saya rasa minim sekali perannya begitu, karena kalimat dia itu narasinya itu begitu khas. Nah, ini tidak terlihat bahwa di situ ada ketegangan dan walaupun itu netizen menanyakan Mas Gibran gimana nih, terus kemudian dipanggil apa, gimana sikapnya apa dan sebagainya begitu. Jadi rasanya dia juga sudah tahu. Nah, ini berkaitan dengan Mas Hersu berkata sama saya kan, bilang ke saya bahwa apakah Mas Gibran gini dan juga Pak Jokowi, karena kalau kita melihat tidak mungkin lah Mas Gibran ini berani melakukan hal seperti itu, ketemu Pak Prabowo, ketemu relawan, dan kemudian relawan Jokowi Gibran itu mendukung Pak Prabowo dan sebagainya tanpa sepengetahuan Pak Jokowi, begitu kan? Pasti. Sudah pasti sepengetahuan Pak Jokowi begitu. Nah, kemudian kenapa sikap PD-nya, sikap tenangnya apa dan sebagainya? Ya saya rasa itu tadi berkaitan juga kurang lebih seperti hal yang terjadi di BTS, ada saling sandera menyandera, dia tahu ada rahasia-rahasia yang ada di tangannya, di tangan Pak Jokowi dan sebagainya, Mas Hersu. Saya kira ini bukan sekedar BTS kalau yang udah begini, ini banyak. Oh iya, itu hanya contoh saja. Misalnya seperti itu saling menghadap, ini banyak sekali lah pasti. Ya. Soal bansos, soal apa banyak deh. Ya, kira-kira itu ya latar belakangnya saya kira. Dan tapi saya kira di luar itu semua, kalau saya menduga bagaimanapun juga PDIP menyadari bahwa kalau tanpa dukungan dari Pak Jokowi, terutama ke Ganjar ya, niat mereka untuk hat-trick itu menang Pilpres yang ketiga dan juga menang lagi pemilu itu berat. Sebagai partai, yes, dia mungkin bisa menang, dia bisa jadi partai yang tetap paling tinggi suaranya, tapi juga tidak signifikan kok sebenarnya, antara 19 sampai 20% atau 21 lah paling tinggi gitu ya. Tapi kalau Ganjar kan nggak cukup kalau modelnya cuma dukungan PDIP. Nah, ini nanti kita lanjutin langsung ke elektabilitasnya Ganjar ya. Karena kan bagaimanapun juga Ganjar itu kemarin tinggi itu karena faktor Pak Jokowi dan juga PDIP. Itu kan dua ini yang harus ketemu ya. Kalau Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo ya saya kira selesai Ganjar itu gitu, karena dia hanya akan mengandalkan elektabilitasnya dari PDIP dari jauh-jauh. Dan saya sih yakin, Hakul yakin ya, elektabilitas kalau Ganjar personal itu di bawah PDIP. Itu beda dengan, saya kira sama dengan yang tadi Anda sebut hitungannya Hendy Satrio itu sekitar 12% itu yang paling tinggi, yang militansinya ya.
militansi pendukungnya Ganjar itu dipastikan dia di bawah PDIP. Saya nggak percaya dengan hasil survei bahwa nanti kalau Ganjar PDIP tidak mengusung Ganjar Pranowo itu akan kehilangan 33% suara dari PDIP. Artinya kalau 33% itu kan dari sekitar 19 sekitar berapa 7%, 6%-nya hilang gitu ya. 7 sampai 6% hilang. Saya nggak percaya itu. Saya lebih percaya bahwa Ganjar itu hanya bisa memenangkan Pilpres itu jika dapat dukungan dari Pak Jokowi dan Ibu Mega. Tapi persoalannya kan Pak Jokowi sekarang tidak mendukung Ibu Mega, tidak mendukung Ganjar kan begitu. Nah, mari kita coba bahas tadi yang Anda sebutkan hitung-hitungan dari Henry Satrio tentang yang militansi pemilih Ganjar tadi, Pak. Iya, iya, Mas Ersu. Itulah kenapa juga hal krusial semacam ini ya, karena memang itu suara PDIP sepertinya sulit untuk bertambah dari partai-partai lain. Kita tahu juga partner koalisi dari PDIP ini dari P3 itu kan seringkali kita menyebutkan hanya membawa gerbong kosong saja begitu. Jadi memang betul-betul tergantung itu. Itulah kenapa kemudian belakangan kemarin begitu kan dikatakan oleh setelah rapat katanya ya dari PDIP, petinggi PDIP kemudian memutuskan memberikan perintah begitu kepada para kepala daerah di daerah gitu yang berasal dari partai PDIP yaitu agar menerima tamunya itu hanya di kantor saja. Jadi artinya tidak boleh di rumah, tidak boleh seperti kemarin di Omah Semar seperti Mas Gibran begitu ya, tidak boleh di tempat kulineran apa dan sebagainya. Jadi tamu itu hanya bersangkutan kepada pekerjaan, tampaknya itu seperti itu. Karena kalau datang ke kantor itu artinya tidak berkaitan dengan politik. Dan Bu Mega juga mengatakan waspada terhadap manuver-manuver politik begitu. Itu merujuk kepada yang dilakukan oleh Pak Prabowo kan demikian. Nah, ini juga itu yang tampaknya sekarang memang PDIP kalau saya lihat mulai terjadi kepanikan itu Mas Hersu ya. Nah, ini terjadi juga ternyata jawaban dari kenapa selama ini tampak panik begitu ya. Lembaga surveinya itu cukup ngawur begitu kan. Mungkin kalau Mas Hersu mengatakan kalau saya ngomong cukup ngawur dikoreksi sama Mas Hersu. Sangat ngawur, bukan cukup ngawur ya. Oke. Jadi ini memang sebetulnya survei dari Litbang Kompas ini sudah dilakukan pada bulan Februari, Mas Hersu. Dan kemudian ini menjadi berita lagi karena ini merupakan jawaban dari kenapa selama ini orang sepertinya seperti dikatakan Pak Anies bahwa Ganjar itu selalu menduduki tingkat elektabilitas yang di atas gitu, yang pertama. Sementara Pak Prabowo biasanya nomor 2 dan Mas Anies itu biasanya nomor 3. Nah, rupanya inilah yang terjadi begitu. Nah, coba saya bacakan saja ya. Antara lain ini seperti ini Mas Hersu. Jadi misalnya dipotret ini oleh Litbang Kompas, merekam elektabilitas Ganjar pada rentang itu 25,3 hingga 37%. Namun hanya separuh dari angka tersebut yang merupakan pemilih loyal Ganjar atau yang disebut dengan strong voters gitu. Jadi bunyi hasil analisis Litbang Kompas itu seperti ini. Tingginya proporsi barisan pendukung yang kurang loyal atau swing voters hampir separuh bagian dari total pendukungnya saat ini belum dapat menjaminkan kemenangan dalam pemilu mendatang begitu. Nah, ini kemudian oleh kompas.com ini dimunculkan lagi pada akhir bulan April kemarin begitu hasil survei ini. Nah, terus kemudian survei tersebut mencatat pemilih loyal atau strong voters Ganjar berjumlah 13,9% sampai 18,2%. Artinya kalau seandainya masuk akal seperti saya bilang tadi ya. Iya, ya, Mas Hersu. Dan sementara pemilih pengambang atau swing voters Ganjar berjumlah 11,4 sampai 18,8%. Jadi antara strong voters dan swing voters itu sebanding begitu. Jadi artinya sekitar 50%. Nah, konsentrasi pemilih Ganjar sendiri baru berpusat itu di Pulau Jawa ternyata. Sebanyak 64,1% dari pemilihnya Ganjar itu tinggal di Pulau Jawa. Dan sementara kalau yang di luar Pulau Jawa itu tampaknya itu masih rendah sekali. Dan Jawa itu saya kira merujuk Jawa Tengah, Jawa Timur dan sebagian Jogja ya, saya kira gitu ya. Iya, betul. Itu juga kemudian mengkonfirmasi kenapa kemarin banyak sekali, mungkin Mas Irsu juga sudah lihat ketika Ganjar datang ke Manado begitu kan, memang kalau untuk kamera-kamera yang dibikin crowd begitu kan tampaknya yang menyambut itu banyak dan kemudian di panggung di bawahnya juga banyak karena kita tahu itu teknik-teknik kan untuk memperlihatkan crowded begitu yang orang-orang atau pendukung begitu yang datang. Tapi kemudian beredarlah itu video yang sesungguhnya ketika itu diambil dari luar kerumunan itu. Ternyata yang ada di depan panggung ketika Pak Ganjar itu berpidato itu hanya sedikit betul-betul yang ada di sekitar panggung itu Mas Ersu.
Jadi itu mungkin menjawab itu juga. Mungkin untuk Manado kalau saya lihat sambutan kepada Pak Prabowo itu jauh lebih besar daripada Ganjar. Mungkin karena faktor Pak Prabowo berasal dari Minahasa juga gitu. Jadi itu ya yang menjelaskan. Saya kira Pak Anies dengan tepat itu kemarin membuat kalimat itu yang kalau memang surveinya selalu nomor 3, kenapa mesti dijegal? Ya, ini permainan-permainan semacam itu gitu. Tapi saya menduga ya, Mbak, ini seperti yang saya sampaikan dulu, ada memang beberapa lembaga survei yang memang diehatnya Ganjar. Mungkin karena ada karena memang kontrak, ada yang memang karena ideologis gitu, pilihan-pilihan ideologis gitu ya. Tetapi kan kita selama ini tahu bahwa survei itu dikuasai oleh istana, kan gitu ya. Ya. Jadi kalau dan juga buzzer itu dikuasai istana. Jadi kalau dalam waktu beberapa ke depan lagi dan kemudian Pak Jokowi itu memutuskan betul-betul full untuk mendukung Pak Prabowo, pasti akan surveinya akan berubah lagi ini sekarang. Jadi jangan kaget kalau surveinya Pak Prabowo itu akan mengalahkan Ganjar terus berikutnya gitu. Kenapa? Ya memang Pak Prabowo punya nah bedanya Pak Prabowo dengan Ganjar itu bedanya di sini. Kalau Pak Prabowo elektabilitasnya lebih tinggi dari Gerindra. Itu clear ya. Cuma memang Pak Prabowo itu agak susah untuk naik lagi, untuk nambah segmen. Turun bisa. Tapi jangan lupa kalau dengan dukungan dari Pak Ganjar dengan Pak Jokowi, ya itu bakal membuat Pak Prabowo pede. Kenapa? Karena semua infrastruktur pemerintahan itu ada di tangan Jokowi kan. Anda mau ngomong siapa? Mulai ngomong KPU, jelas itu di bawah kendali. Karena KPU pusat itu jelas di bawah kendali istana gitu ya. Kemudian KPU daerah itu di bawah kendali bupati dan gubernur, bupati, wali kota dan gubernur kan begitu. Betul. Nah, dan kita tahu kan ada 272 kepala daerah yang PLT dan itu berarti di bawah kendali Departemen Dalam Negeri dan itu berarti di bawah kendali istana. Kan itu jadi muternya di situ. Kita ngomong polisi dan sebagainya meskipun saya kira dalam situasi yang tengah berubah begini ini agak beda. Saya kira pasti ada faksi-faksi, tidak bisa seperti tahun 2019 full mendukung pemerintah apapun order dari pemerintah jalan. Saya kira enggak. Sekarang pasti mereka akan mulai lirik siapa calon tuan yang kuat. Nah, mereka akan loyal ke situ. Itu biasa dalam politik, jangan terlampau baper gitu ya. Itu yang kalau dulu istilahnya pada Pak SBY disebut kapal karam ya gitu ya. Pak SBY waktu itu marah sekali disebut kapal karam oleh Kepala Staf Angkatan Darat, yakni Pak Jenderal Budiman, yang langsung diganti dia waktu itu ya. Nah, tetapi pada waktu Pak Budiman membantah bahwa dia nggak pernah kok bilang soal kapal karam gitu. Jadi ini saya kira menarik, Mbak, peta soal persurveian itu. Sudahlah, jangan terlampau. Pokoknya kalau namanya lembaga survei yang sudah selalu mempublikasikan surveinya itu pasti ngibul, karena itu bagian dari penggiringan opini publik gitu ya, dan juga nanti juga justifikasi kecurangan. Makanya kemarin kemudian Kompas sengaja membuat semacam disclaimer gitu bahwa ini adalah survei yang betul-betul independensinya terjaga karena dananya itu berupa dana dari Kompas sendiri dan itu untuk kepentingan redaksi gitu kan gitu. Nah, karena berani nggak partai-partai lain yang berani nggak lembaga survei lain juga disclaimer seperti Kompas, walaupun ternyata Kompas begitu dipreteli ya itu tadi bagaimana kan itu kan kalau Kompas kaitannya survei dan kemudian bagaimana menyajikan dalam sebuah berita. Nah, dalam berita itu angle-nya gitu ya. Sama kayak kita ingat kemarin dalam kasus surveinya SMRC yang bikin heboh yang disebut bahwa Ganjar lebih taat beragama dan lebih pintar dari Pak Anies dan Pak Prabowo. Sebenarnya yang jadi fokus dari SMRC pada waktu itu adalah soal kejujuran. Katanya Ganjar itu dinilai lebih jujur. Itu yang paling dipentingkan oleh rakyat, itu paling tinggi. Tapi media melihatnya lebih seksi soal ketaatan beragama dan soal kepandaian, karena ini kontras banget gitu ya. Nah itu yang disebut angle itu seperti itu. Nah, jadi ada dua soal nih ketika publikasi itu. Satu, pertama bagaimana how to lie with statistik, itu dimulai dari metodenya, apanya dan sebagainya. Yang berikutnya adalah penyajian datanya, ya kan gitu. Kalau
kalau di lembaga surveinya, sementara di media itu angle-nya gitu ya. Iya benar sekali. Jadi kemarin ketika survei dari SMRC begitu, jadi kita suka melihat, oh ini untuk menjawab kejadian yang sebelumnya. Sebelum dikeluarkannya hasil survei dari SMRC itu kan memang santer sekali ya di media itu. Dikatakan bahwa Ganjar itu akan fail oleh kasus dia mengatakan bahwa dia menyukai bokep atau film porno atau video porno begitu. Dan satu lagi adalah soal kemiskinan. Ini kan memang bahkan mulai digaungkan dia itu sebagai bapak upah murah begitu. Jadi selain dia soal UMP atau apa upah minimal provinsi itu yang termasuk sangat rendah begitu ya, bahkan untuk seluruh Indonesia, begitu juga dengan tingkat kemiskinan begitu, dengan jumlah lokasi atau kabupaten itu yang masih sangat signifikan untuk di Jawa Tengah begitu, yang termasuk bahkan daerah yang mengalami miskin ekstrim itu juga masih banyak. Nah itu salah satu handicap yang akan membuat Ganjar ini fail untuk running di Pilpres 2024. Itu memang santer sekali seperti itu, dan kemudian juga di media sosial itu gambar-gambar meme-meme itu bahwa dia soal bokepnya itu Mas Ersu itu memang tidak bisa disangka lagi, itu menjadi faktor utama begitu untuk berperang ya atau cyber itu di media sosial. Nah kemudian keluarlah itu hasil survei dari SMRC bahwa kemudian Ganjar itu taat dalam beragama dan sebagainya. Ini memang itu salah satu yang dilakukan oleh lembaga survei adalah melakukan media framing, atau kemudian dalam cyber dia juga melakukan apa Mas Ersu, semacam narasi-narasi yang kemudian diulang-ulang terus-menerus begitu. Tapi ini akhirnya apa yang dilakukan oleh SMRC itu akhirnya malah justru menjadi bulian sih Mas Ersu. Ini nggak berhasil sama sekali. Oke, kayaknya sangat menarik perkembangannya ya. Jadi yang paling penting kita sarankan ada untuk lebih cerdas dalam memahami narasi ya, narasi di media, narasi lembaga survei yang dipublikasi di media, narasi framing dan sebagainya. Tetapi juga selalu saya ingatkan, tidak bosan-bosannya, jangan juga seringkali setiap baca berita apalagi cuma screenshotnya dan kemudian berita itu sesuai dengan apa rasanya kok cocok ya dengan gue, itu langsung di-share tanpa Anda sendiri pernah membaca detail beritanya itu, karena bisa saja itu antara judul dengan isi itu berbeda, yang disebut clickbait. Benar ternyata judul dan isinya sama tapi konteksnya udah lewat begitu ya. Itu sering terjadi sekarang begitu saya perhatiin. Sorry itu saya mesti bilang ini ternyata bapak-bapak senior ini, dan saya kan gaulnya sama bapak-bapak ya, kalau Mbak Agi mungkin kan emak-emak gitu ya. Bapak-bapak senior yang juga pernah dulu ada di pemerintahan dan sebagainya itu masih sering terjebak begitu lihat judul itu langsung di-share. Begitu saya ingatkan, Pak ini berita sudah lama. Nah, dia bercandanya begini. Nah, karena itu saya kirim ke Mas Ersu supaya dicek. Loh, saya kok jadi tukang cek begitu. Sebagai ceker Mas Ersu ya. Iya. Tapi penting buat kita, bagi kita, karena concern kita adalah tetap bernarasi yang sehat, baik melalui media maupun media sosial. Karena itu kita memang sangat benci banget dengan kelakuan para buzzer ini yang kerjaannya untuk melintir-melintir berita itu gitu ya Mbak ya. Kita juga tidak suka dengan teman-teman media yang ketika membuat berita itu nggak pernah memberikan semacam background informasi yang lebih lengkap gitu. Dia yang saya sebut sebagai wartawan vacuum cleaner gitu. Nah, apapun disedot saja dan kemudian dia membiarkan publik itu bingung dengan narasi itu. Harusnya kan kita mesti ingatkan lagi bahwa media itu perannya kan satu, informasi, edukasi, kan hiburan. Itu harus terus diingatkan semacam itu ya Mbak Agi ya. Iya Mas Restu. Tampaknya kita udah panjang banget ya membahas. Panjang banget hari ini. Mari kita akhiri perbincangan gitu sebelum berpanjang lebar. Mudah-mudahan Anda nggak bosan terus bersama kami. Saya Subhan Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.